Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sudah sekian lama, sudah beberapa minggu mungkin ya tidak rekaman seperti ini lagi. Mohon maaf sekali ya, karena memang baru bisa sekarang gitu. Saya mau men-share lagi materi soal-soal yang keluar UTBK sejarah. Nah, untuk kali ini pembahasannya tentang zaman praaksara. Dan sebelumnya ini ya, untuk materi yang saya share ini adalah materi-materi atau soal-soal yang keluar dari tahun ke tahun gitu. Bukan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu saya belum tahu apakah soal yang saya sampaikan ini nanti ada yang keluar di soal yang kemarin, yang gelombang pertama. Kalau misalkan memang ada ya alhamdulillah ya. Mungkin bisa belajar. Kalau kan tidak ya untuk menambah pengetahuan teman-teman agar lebih siap menghadapi UTBK bagi yang belum melaksanakan UTBK gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah melaksanakan UTBK gitu ya, mungkin bisa melihat video ini nanti sampai selesai, barangkali nanti buat persiapan ujian mandiri di kampus gitu. Karena untuk ujian mandiri beda-beda ya antara kampus satu dengan yang lainnya. Kadang ada yang kampus menggunakan nilai rapot atau menggunakan nilai UTBK, tapi ada pula yang menggunakan tes kembali gitu. Jadi beda-beda tergantung kampusnya. Nah, adapun yang belum UTBK, kita semangat belajar lagi. Belajar untuk materi kali ini kita akan membahas tentang zaman praaksara. Materi zaman praaksara soal-soal yang keluar dari tahun ke tahun gitu ya. Untuk materinya udah jelas banget zaman praaksara. Jadi tentang manusia purba di Indonesia, bagaimana kebudayaannya akan kita pelajari pada video kali ini. Saksikan ya. The truth and money never lies, no, I'm the one, yeah. Don't let the only real one intimidate ya. I see you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Oke, kita ke soal yang pertama, soal nomor 1 ya. Perhatikan baik-baik. Kehidupan masyarakat masa Neolitikum di Indonesia berbeda dengan kehidupan masa sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kebiasaan, apakah A. Berburu dan membuat alat-alat dari batu, B. Berburu dan bertempat tinggal di gua, C. Bercocok tanam dan membuat alat-alat dari logam, D. Bercocok tanam dan membuat sarkofagus, ataukah E. Bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap. Jadi apa kira-kira masa Neolitikum? Ini adalah pembagian zaman berdasarkan arkeologi atau benda-benda peninggalan gitu ya. Jadi berdasarkan benda-benda peninggalannya, zaman praaksara dibedakan menjadi ini: masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, masa Megalitikum, dan zaman logam. Ini ya. Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama masa Paleolitikum. Jadi pada masa Paleolitikum ini kebudayaannya itu adalah masih berburu dan mengumpulkan makanan serta nomaden atau berpindah-pindah tempat gitu. Jadi mereka masih berburu binatang sama mengumpulkan makanan gitu. Lalu di sini nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nah, mereka masih membuat rumah-rumah dari bahan-bahan organik kayak dari pohon-pohon, dari daun-daun gitu, karena masih pindah-pindah yang bisa dibongkar pasang. Kemudian yang kedua adalah masa Mesolitikum, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut serta semi nomaden. Kenapa di sini masa Mesolitikum adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut? Karena pada masa ini sudah mengenal api. Jadi kemungkinan mereka sudah mulai mengolah makanannya. Selain itu mereka juga sudah kayak tidak ini ya, masih kayak menyimpan membawa pulang gitu. Jadi tidak langsung dimakan di tempatnya. Karena di sini semi nomaden. Jadi mereka sudah mengenal tempat tinggal, gua-gua, walaupun masih pindah-pindah gitu. Kadang di pantai, kadang di pedalaman, pindah-pindah gitu. Tapi mereka udah mulai mengenal tinggal di goa-goa, semi nomaden atau semi menetap ya. Lalu masa Neolitikum. Nah, di sini udah terjadi perubahan besar karena yang awalnya berburu dan mengumpulkan makanan berubah menjadi bercocok tanam. Mereka sudah mulai bercocok tanam gitu. Dan beternak ya tentunya ya. Kemudian juga sudah mulai sedentair atau menetap di sini. Lalu masa Megalitikum, dia udah mengenal pemujaan, ada animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Selain itu juga peninggalannya yang
paling unik di masa megalitikum ini adalah barang-barang yang tinggalkan itu ukurannya adalah besar-besar gitu. Lalu zaman logam, udah mulai mengenal logam tentunya, perunggu, besi, dan tembaga. Jadi jelas banget yang ditanyakan adalah masa Neolitikum di sini, maka jawabannya adalah yang E, bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap ya, masa Neolitikum. Gampang banget kan? Soal nomor 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang ditandai dengan A. Perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya. B. Iklim alam yang sangat ekstrim berlangsung selama beberapa juta tahun. C. Adanya jenis hewan yang ditemukan pada peninggalan purbakala di beberapa gua di Jawa, Sulawesi Selatan, Flores Timor, dan situs terbuka di Sumatera Utara. Ataukah D. Munculnya tradisi serpih bilah di beberapa daerah di Asia Tenggara. Ataukah E. Adanya manusia jenis Pithecanthropus atau Homo erectus dan juga manusia wajak atau Homo sapien. Jadi ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah masa berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana. Ini tandanya apa? Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini kemungkinan terjadi pada masa Paleolitikum gitu. Dan masa Paleolitikum ini ditandai dengan ciri adanya manusia purba pendukung, didukung oleh manusia purba jenis Pithecanthropus erectus atau Homo erectus dan juga Homo sapien. Di sini ya jelas banget, berarti ini pengetahuan ya. Jadi pada masa Paleolitikum ini manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus dan juga Homo sapien. Maka jawabannya adalah yang E, nomor 2 ya, jangan sampai keliru ya. Kemudian kita ke soal nomor 3. Kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa A. Masyarakat di Nusantara belum mengenal cara bercocok tanam. B. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang C. Kedua peninggalan tersebut merupakan alat bercocok tanam. Ataukah yang D. Dolmen dan menhir adalah alat untuk berburu. Ataukah E. Masyarakat sudah mengenal rumah permanen. Kita bahas ya, ini gampang banget sebenarnya, megalitik gitu, ada dolmen sama menhir. Nah, jadi kebudayaan megalitik, nah salah satunya mereka udah mengenal pemujaan. Tadi udah jelaskan tadi ya, pemujaannya ada animisme, dinamisme, dan totemisme gitu. Kalau animisme itu roh nenek moyang, kalau dinamisme itu benda-benda dengan kekuatan magis, kalau totemisme itu binatang yang punya kekuatan gitu. Dan di masa megalitikum ini juga sudah mulai alat-alat, benda-benda yang digunakan untuk pemujaan itu, dan ukurannya biasanya besar-besar, termasuk dolmen dan menhir gitu ya. Kalau dolmen ini adalah meja batu yang digunakan untuk tempat sesajen, itu dolmen. Kalau menhir ini adalah tugu yang digunakan untuk pemujaan gitu. Jangan salah ya nanti ya, jangan salah sama punden berundak biasanya. Kalau punden berundak ini adalah bangunan untuk pemujaan gitu. Kalau menhir, tugu batu untuk pemujaan. Jangan salah ya. Jadi di sini kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa, nah jawabannya mana? Jelas ya. Petunjuk bahwa masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Karena dolmen dan menhir ini sebagai alat untuk pemujaan. Dan kebanyakan benda-benda yang ditinggalkan pada masa megalitikum ini adalah benda-benda untuk pemujaan gitu ya. Gampang banget. Soal nomor 4. Pola pembukaan lahan pada manusia purba yang sudah bermukim dan bercocok tanam adalah A. Mengeringkan air tanah dan rawa-rawa. B. Menebang pohon dan membakar semak-semak. C. Saling merebutkan lahan yang bagus. D. Menggemburkan tanah pada lahan yang masih keras. Ataukah E. Membuat parit-parit pengairan pada lahan yang hendak digarap. Yang mana ini pengetahuan juga ya, jadi harus tahu juga. Jadi pola pembukaan lahan pada manusia purba yaitu dengan cara menebang pohon dan membakar semak-semak atau slash and burn gitu. Nah ini ya, nomor 4 ini kan bercocok tanam itu dimulai pada masa Neolitikum. Nah,
Sedangkan masa sebelum masa Neolitikum, yaitu masa Mesolitikum, masyarakat sudah mengenal api gitu. Sehingga api ini bermanfaat pada masa selanjutnya, yaitu masa Neolitikum, karena digunakan untuk membakar semak-semak. Gitu ya. Jadi tradisi slash and burn. Nah, tapi untuk saat ini gitu ya, kadang slash and burn ini masih digunakan oleh masyarakat sekarang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya banget ya kalau sekarang diterapkan, karena nanti bisa menyebabkan kebakaran hutan kalau slash and burn ini dilakukan terus menerus gitu. Jadi sekarang nggak boleh seperti itu. Tuh ya. Jadi jawabannya adalah yang B, menebang pohon dan membakar semak-semak. Slash and burn. Nomor 5. Keukenmodinger yang banyak ditemukan pada zaman batu tengah atau Mesolitikum adalah berupa A. Gua tempat tinggal, B. Alat perkakas dari batu, C. Tempat pemujaan di atas bukit, D. Sampah dapur berupa kulit kerang, ataukah E. Kapak batu yang mempunyai ganggang. Ini gampang banget juga. Jadi pada masa Mesolitikum ada kebudayaan namanya Abyssos dan Keukenmodinger. Abyssos ini merupakan gua-gua tempat tinggal gitu ya. Mereka pada masa Mesolitikum mereka masih semi nomaden atau semi sedenter, jadi masih pindah-pindah, tapi sudah mulai mengenal gua tempat tinggal. Mereka kadang pindah daerah pantai, kadang pindah daerah pedalaman gitu. Jadi mengenal Abyssos, gua-gua tempat tinggal, pindah-pindah gitu. Nah, ketika mereka di pantai, mereka mencari makanan di sekitar pantai termasuk kerang-kerang. Lalu mereka membawanya ke daerah pedalaman. Nah, pas di daerah pedalaman, kerang-kerang tadi sampahnya dibuang di belakang gua-gua mereka hingga menggunung. Makanya disebut sebagai Keukenmodinger, yang merupakan sampah dapur dari kulit kerang gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, sampah dapur berupa kulit kerang. Ini ya. Oke. Gampang banget nih soalnya. Nah, filmnya sudah selesai. 5 soal. Itu adalah 5 soal yang keluar dari tahun ke tahun, dan mungkin kalau tahun ini keluar lagi berarti alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah bisa buat belajar gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Nantikan soal-soal selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya ya, Gunawan Stories gitu. Semoga UTBK-nya berjalan dengan lancar. Adapun yang sudah UTBK, semoga hasilnya juga baik, juga bagus, bisa diterima di kampus pilihan. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.